Kalau ngomong segi mesin mungkin banyakan FU mas, banyakan FU biayanya. Tapi kalau ditambah peranti elektroniknya banyakan ini. Oke Mas Wawan, Ya. ketemu lagi. Oke Mas, sekarang kita akan membahas di kelas FFA ya Mas. Ya, Saat ini kan banyak muncul motor-motor 4 tak, ya, khususnya ME King. ya. Nah, mungkin Mas Wawan bisa menjelaskan kelebihan dari ME King ini apa Mas? Mungkin kalau dari yang simpel-simpel dulu aja, yang pasti kalau nyari spare part itu gampang. Itu yang pertama. Dan merek spare part yang racing itu juga banyak mas. Jadi banyak pilihan dibanding yang dengan merek yang lainnya. Terus kalau segi mesinnya banyak yang bisa dieksplor mas kalau ME King itu. Jadi menurut saya cocok kalau buat ikut kelas FFA dibanding FU. FU kan dari dia lahir udah motor karakter emang motor horsepower ya, beda dengan ME King. Jadi kalau misalkan FU dibuat kelas FFA ya bisa, cuma nanti kita harus merubah spek mesinnya itu terlalu banyak. Yang pasti di kerkas itu kan yang dari awalnya motor horsepower dibuat ke motor torsi kan. Nah pasti kan di situ ada perubahan. Nah untuk nyari yang pas itu seperti apa, nah itu kan pasti butuh riset banyak kan mas ya. Kalau sedangkan ME King ini kan menurut saya dari standar itu antara torsi dan horsepower itu tengah-tengah, jadi nggak RPM yang nggak tinggi, jadi pas gitu loh kalau dibuat untuk kelas FFA. Jadi di sisi mesin juga sudah menunjang ya mas? Iya, iya. Kalau ini mas, untuk publikasi Ya. CC-nya itu maksimal bisa berapa? Kalau yang di sini kan maksimal 350 ya mas. Iya di Indonesia, tapi kalau di luar itu lebih mas. Kalau ini berarti sampai 350 ini ya? Ini 347. 347. Iya. Selain itu apa lagi mas? Tadi murah, mesin sudah menunjang. Ya terus efisiensi kerjanya lebih cepat ini mas. Kalau dari proses ya mas. Soalnya kan apa ya, nggak
ribet gitu loh, kayak head terus bikin silinder gitu-gitu. Kalau misal kita ngomong aja head kalau misalkan FU dibanding FU ya, FU itu kalau kita ngerjain head itu kan prosesnya banyak mas. Kita porting dulu sebelum kita masukin bubutan, nah sampai bolong nanti baru dilas. Biasanya kan kalau portingan saya kebanyakan itu kan besar, nah nanti besar itu portingan bolong ke deket area perklep. Nah di situ kalau sebelum kita proses kebubutan kalau belum dilas, nanti waktu di porting bolong, nah itu nanti jadi masalah. Nah makanya kita porting dulu sampai bolong, nah baru kita las. Kalau udah kita las baru masukin ke bubutan. Nanti udah ke bubutan, nah nanti dari proses bubutan itu kan pasti ngelas lagi mas. Nah dari ngelas lagi itu kan kebanyakan nanti yang pepet rumah tepetnya itu jadi oval, terus dudukan noken as itu nanti kanan kiri jadi nggak center. Nah banyak mas prosesnya kalau FU itu. Ribet ya mas? Ribet, sedangkan ini simpel. Iya. Kalau ini misalkan pengen naikkan CC tinggal gitu ya? Ya paling las, ya prosesnya las terus sudut dah selesai. Iya. Nah sekarang yang di ini mas, biayanya sekarang ya. FU sama ini sama dibandingin yang 2 tak ya. Mungkin ya, mungkin kalau dari dibilang biaya lebih murah 2 tak ya mas. Tapi kalau bandingin ini sama FU, kalau ngomong segi mesin mungkin banyakan FU mas, banyakan FU biayanya. Tapi kalau ditambah peranti elektroniknya banyakan ini. Kalau mesin aja kita bangun tanpa pengapian, murahan MX. MX ya? Iya. Nggak ribet tadi masalahnya ya? Iya benar Praktis. mas, praktis. Tapi kalau udah ketambahan seperti ini kayak kelistrikan sama itu ya mahal mas. Kelistrikan aja bisa sampai 25 juta nih. Kelistrikannya aja itu? Iya. Kayak contoh itu yang kepasang di tengah itu Solo 2 itu 9,5. Terus yang depan lagi emot itu sekitar 35 kalau nggak salah, 3,5 juta. Terus ECU-nya 6, sekian, AFB-nya ya banyak mas pokoknya. Terus ini mas, ini kira-kira total berapa habisnya? Ini kan? Kalau dari awal bangun sampai sekarang ya mungkin udah banyak mas. Kalau 100 lebih ya bisa. Iya. Ya? Iya. Kebanyakan di apanya itu? Larinya ke listrikan, ke mesin atau ke? Kelistrikan mas. Kelistrikan. Kelistrikan ya. Penambahan sensor-sensor itu. Injeksi ya. Iya. Soalnya kan era... kita butuh data toh mas. Nah kalau kita setting nggak ada data kan kita bingung mau nganalisa yang mana. Nah kemarin dari yang awal terus ke yang ini kita penambahan di Solo 2, terus logger, terus sensor speaker itu. Baterai udah beda sama yang iya. Pakai itu apa mas keuntungannya? Dia lebih tahan lama mas. Misalkan kita dari siang sampai sore gitu, kita nggak usah ngecas berani. Kalau aki biasa itu paling setting 5 kali itu udah habis ngecas. Iya. Bisa sehari full itu ya? Iya. Jadi waktu setting itu nggak panik gitu loh mas. Kita pusing mikir mesin, belum ketemu, baterainya udah habis. Nunggu ngecas baterai nanti waktunya udah nggak mepet ya gitu. Harganya juga lumayan ya? Harganya juga lumayan. Kalau kita beli online ini sekitar 2,8. Ini kan yang
16.000 mAh. Ya. 16.000. Terus tadi ada Solo apa itu Mas? Solo 2DL. Itu buat apa itu? Itu buat ini pembacaan sensor-sensor semua, termasuk sensor speaker. Nah, kita narik datanya nanti dari sana. Dan dia kan bisa apa namanya Mas? Connect ke GPS. Jadi top speed bisa kelihatan di sana. Buat bisa ngetem juga bisa. Iya. Makanya mahal ya. Oke Mas, Iya. itu dulu ya. Oke, makasih ya Mas. Siap Mas.